Halo saudara-saudara sekalian, sobat-sobat sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Kin Family. Saat ini saya akan membahas beberapa emiten yang akan memberikan dividen setelah lebaran ini. Jadi ada beberapa perusahaan tercatat atau emiten di Bursa Efek Indonesia yang sudah menjadwalkan pembagian dividen atas laba bersih kepada pemegang sahamnya. Perdagangan saham akan dibuka kembali pada hari Selasa 26 Mei. Ada beberapa ketentuan atau istilah dalam pembagian dividen ini. 1. Cum date atau tanggal cum dividen adalah merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen emiten terkait. Yang kedua, ex-date atau tanggal ex-dividen adalah hari pertama ketika pemegang saham tak lagi berhak mendapatkan dividen dari emiten. Tanggal ex-dividen dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal cum dividen. 3. Recording date adalah tanggal pencatatan investor saham untuk mendapatkan dividen. Biasanya recording date jatuh pada cum date pasar tunai. Ini ada beberapa emiten yang akan menjadwalkan pembagian dividen. Ada sekitar 15 emiten, sobat-sobat. Tolong disimak ya dan dicatat. Yang pertama, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau TBIK. Emiten jasa menara telekomunikasi ini akan membagikan dividen tunai Rp28 per saham. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi yaitu 29 Mei 2020. Tanggal pembayaran dividen tunai pada 19 Juni 2020. Tanggal pencatatan atau recording date pada 3 Juni 2020. Besaran dividen setara dengan 605,67 miliar rupiah atau sekitar 73,9% dari laba bersih perseroan 2019. Perusahaan yang kedua, PT XL Axiata Tbk atau EXCL. Operator telekomunikasi XL asal Malaysia ini akan membagikan dividen tunai Rp20 per saham. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 29 Mei 2020. Tanggal pembayaran dividen tunai 17 Juni. Besaran dividen setara dengan 30% dari laba bersih atau 215,74 miliar rupiah. Yang ketiga, PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG, emiten kayu dan perkebunan ini akan membagikan dividen tunai Rp5 per saham atau total nilainya mencapai 52,29 miliar rupiah. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 29 Mei 2020. Tanggal pembayaran dividen tunai 17 Juni 2020. Pembagian dividen diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS daftar pemegang saham 3 Juni pukul 16.00 atau recording date. Yang keempat, PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR. Mengacu hasil RUPS pada 5 Mei, emiten menara telekomunikasi ini setuju membagikan dividen tunai tahun buku 2019 Rp23,86 per saham dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen intern tunai Rp6 per saham yang sudah disetor pada 20 Desember. Jadi sisanya yang nanti dibagikan adalah Rp17,86 per saham. Cum dividen yakni 14 Mei di pasar reguler dan negosiasi
Sementara cum dividen di pasar tunai 18 Mei. Recording date 18 Mei dan tanggal pembayaran dividen 27 Mei. 5. PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA. Pemegang saham emiten distribusi BBM ini setuju membagikan dividen tunai, dikurangi dividen intern. Tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp60. Maka dengan demikian sisa dividen adalah Rp50 per saham. Cum dividen untuk perdagangan reguler 12 Mei dan ex dividen untuk pasar reguler dan negosiasi 13 Mei. Recording date 14 Mei. Pembayaran dividen tanggal 3 Juni. Yang keenam, PT Bank Wuri Saudara Indonesia 1906 atau SDRA. Sesuai dengan keputusan RUPS, SDRA memutuskan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham perseroan sebesar Rp85,55 miliar atau Rp13 per saham. Nilai itu setara 17,12% dari laba bersih perseroan di 2019. Tanggal pembayaran 18 Mei, recording date 13 Mei. Artinya pembayaran dividen ini sudah dilakukan pekan lalu. Yang ketujuh, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT, pengelola minimarket Alfamart ini akan membagikan dividen tunai Rp13,38 per saham atau sejumlah total Rp555,60 miliar. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 27 Mei 2020. Tanggal pembayaran dividen pada 12 Juni 2020. Yang kedelapan, PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau MIDI, pengelola gerai minimarket Alfa MIDI akan membagikan dividen tunai Rp21,2 per saham atau total senilai Rp61,11 miliar. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 27 Mei 2020 dan tanggal pembayaran dividen tunai 17 Juni 2020. 9. PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Emiten konstruksi ini akan membagikan dividen tunai Rp5 per saham atau setara dengan Rp23,04 miliar. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 27 Mei 2020 dan tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 28 Mei 2020. Tanggal reguler dan pasar negosiasi 28 Mei, tanggal pembayaran dividen 17 Juni 2020. Tahun laba bersih dicapai 92,31 miliar. Yang ke-10, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS Pegas. Anak usaha subholding migas PT Pertamina Persero ini akan membagikan dividen tunai Rp41,56 per saham atau setara Rp1 triliun. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada tanggal 28 Mei 2020. Tanggal pembayaran dividen 18 Juni. Dividen ini terbagi yakni bagian saham seri A Dwi Warna sebesar Rp41,56, seri B Rp573,90 miliar, dan seri B milik publik Rp433,57 miliar. 11. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Emiten farmasi swasta ini akan membagikan dividen tunai Rp20 per saham atau
Rp 937,50 miliar secara total. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 29 Mei, tanggal pembayaran dividen tunai 19 Juni 2020. Yang ke-12, PT HM Sampurna Tbk atau HMSP. Emiten grup Philip Morris ini akan membagikan dividen tunai Rp119,8 per saham. Cukup besar ini HMSP. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada 29 Mei 2020. Sebagaimana dicatat situs KSEI, berhubung Senin 1 Juni 2020 adalah hari libur Pancasila, maka tanggal X dividen adalah 2 Juni 2020 yang jatuh pada Selasa. Tanggal pembayaran dividen ke rekening pemegang saham akan dilakukan pada Selasa 9 Juni 2020. 13. PT Super Crane Mitra Utama Tbk atau SKRN. Emiten alat konstruksi ini akan membagikan dividen tunai Rp60 per saham. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada 29 Mei 2020. Sementara pembayaran dividen tunai 11 Juni 2020. Perusahaan yang ke-14, PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP. Anak usaha Waskita Karya ini akan membagikan dividen senilai Rp 8,22 per saham. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 20 Mei. Tanggal X dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 26 Mei. Dan tanggal pencatatan atau recording date 27 Mei. Sementara tanggal pembayaran 12 Juni mendatang. Yang terakhir, PT Kino Indonesia Tbk atau Kino, KINO. Emiten produsen produk permen ini akan membagikan dividen tunai Rp83 per saham, cukup besar juga. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi 20 Mei, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 26 Mei, dan tanggal pencatatan 27 Mei. Tanggal pembayaran dividen 12 Juni. Oke saudara-saudara sekalian, itu adalah 15 emiten yang akan memberikan dividen setelah lebaran ini. Ada sekitar 1 dividen yang sudah membagikan di awal-awal Mei. Dan ini sekitar 14 aja, sobat-sobat sekalian. Kalau memang belum sempat dicatat, nanti diulang-ulang lagi. Ini aja ya rekamannya, sambil dicatat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi sobat-sobat sekalian, tolong di-subscribe ya, yang belum subscribe, di-like dan di-share. God bless you all. Halo saudara-saudara sekalian, sobat-sobat sekalian.